Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa Wasilatul Umar dari kelas 11 IPS 2 Lampasan 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Yang A atau yang pertama adalah perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Yang pertama adalah perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan yang bersifat vertikal dan horizontal. Perbedaan sosial vertikal adalah perbedaan antara individu atau antar kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah dan disebut dengan stratifikasi sosial. Sedangkan perbedaan sosial horizontal adalah perbedaan antara individu atau antar kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan sosial horizontal ini juga bisa disebut dengan diferensiasi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi berdasarkan agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dalam hal suci. Agama memiliki seperangkat aturan baik berupa perintah yang harus ditaati oleh umat-umatnya. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan dan tidak pernah menjerumuskan ke dalam perilaku yang tidak terpuji. Di Indonesia terdapat 5 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Menurut Emil Durkheim, unsur-unsur yang terkandung dalam agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, emosi keagamaan. Yang kedua, upacara keagamaan. Yang ketiga, sistem kepercayaan. Keempat, kelompok keagamaan. Dan yang terakhir, sarana yang digunakan dalam upacara keagamaan. Perbedaan agama merupakan perbedaan yang bersifat horizontal. Artinya, setiap agama memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak ada yang lebih unggul dan lebih rendah. Yang kedua, ada diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas atau jati diri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Setiap pulau memiliki jumlah suku berbeda, mengingat masyarakat yang tinggal di setiap pulau terus bertambah. Meskipun setiap suku memiliki jumlah populasi berbeda, tetapi kedudukannya sejajar. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan mata pencarian. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan laut. Tiap wilayah mempengaruhi mata pencarian masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, A, di daerah dataran rendah, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, dan karyawan. Yang B, di daerah pesisir atau laut, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, penambak garam, penambak bandeng. Dan yang C, di daerah dataran tinggi, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai peternak, pemetik daun teh. Pada dasarnya, perbedaan mata pencaharian dan profesi yang dijalankan setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Namun, masih ditemukan beberapa orang yang beranggapan bahwa jenis pekerjaan menentukan kelas sosial seseorang. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan ras. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan warna kulit yang beragam sesuai ras mereka. Tidak hanya warna kulit, melainkan juga meliputi bentuk mata, hidung, warna rambut, dan jenis rambut. Menurut Rob Linton, manusia di dunia dibagi menjadi 3 kelompok ras, yaitu yang pertama, ras Mongoloid, memiliki ciri-ciri kulit berwarna kuning atau sawo matang, berambut lurus, bermata sipit. Ras Mongoloid dapat ditemukan di Indonesia, Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Yang kedua, ras Kaukasoid, memiliki ciri-ciri berhidung mancung, berambut pirang hingga kehitam-hitaman, berkelopak mata lurus, dan berbibir tipis. Ras Kaukasoid dapat ditemukan di India, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Yang terakhir, ras Negroid, memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berambut keriting, berkelopak lurus, dan bibir tebal. Ras Negroid dapat ditemukan di Afrika dan Papua. Yang kelima, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin manusia merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dapat diubah atau ditukar. Pada zaman dahulu, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga disadarkan pada gender. Gender antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan dalam kehidupan sosial. Artinya, sikap, sifat, dan peran sesuai gender dapat berlaku, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
Setelah menjelaskan tentang diferensiasi sosial, saya akan menjelaskan macam-macam dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan seseorang dipengaruhi oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang tinggi akan menempati lapisan sosial atas, dan sebaliknya, seseorang tidak memiliki kekuasaan akan menempati lapisan sosial bawah. Yang kedua, pendidikan. Setiap individu memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi akan menempati lapisan sosial atas. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan merupakan salah satu dasar menentukan lapisan sosial seseorang. Semakin banyak kekayaan seseorang, maka semakin besar juga peluang untuk menduduki lapisan sosial atas. Yang keempat, keturunan. Status sosial masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Setiap orang berasal dari keluarga bangsawan atau kerajaan, maka akan menempati lapisan sosial tinggi. Yang terakhir, kehormatan. Orang yang memiliki kehormatan tinggi di wilayahnya juga bisa menempati lapisan sosial tinggi. Di sini juga ada sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup yaitu membatasi masyarakat yang menganut untuk berpindah ke lapisan sosial yang lain. Masyarakat yang berada di lapisan sosial bawah akan sulit berpindah ke lapisan sosial tengah maupun atas. Biasanya, stratifikasi sosial tertutup didasari pada keturunan atau kelahiran. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk naik ke strata yang lebih tinggi atau strata yang lebih rendah. Kenaikan strata sosial bisa terjadi karena individu tersebut dapat bekerja keras dan memiliki ahli dalam bidang tertentu. Yang terakhir, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Stratifikasi sosial berarti membatasi kemungkinan seseorang berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tetapi membiarkan perpindahan lapisan sosial pada bidang lain. Kedua, munculnya partikularisme dalam kelompok. Partikularisme merupakan paham yang mementingkan diri atau kelompok sendiri daripada orang atau kelompok lain. Berikut merupakan contoh dari partikularisme. Yang pertama ada etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan paham yang memandang kebudayaannya lebih baik dan unggul daripada kebudayaan kelompok lain. Etnosentrisme menilai orang lain menggunakan ukuran budaya sendiri. Perilaku ini dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan solidaritas kelompok dan memberikan dampak negatif yaitu menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi dalam masyarakat. Yang kedua, diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial adalah perilaku yang tidak adil atau membeda-bedakan individu atau golongan tertentu. Tindakan ini dapat terjadi dari aspek manapun seperti ras, suku, agama, dan gender. Yang ketiga, chauvinisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagungkan tanah air yang berlebihan dan menganggap atau memandang rendah bangsa lain. Yang keempat, rasisme. Rasisme adalah kepercayaan yang berlebihan atau superioritas terhadap ras tertentu, seperti pembedaan fasilitas umum pada ras kulit putih dan ras kulit hitam yang dulu terjadi di Afrika Selatan, di mana masyarakat ras kulit putih mendapatkan fasilitas yang baik dan layak, sedangkan ras kulit hitam mendapatkan fasilitas yang seadanya dan tidak layak. Yang kelima, separatisme. Separatisme adalah paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggal atau negara untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Separatisme ini muncul karena ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya di atas kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, primordialisme. Primordialisme merupakan pandangan atau paham memegang nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian yang B, prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Kesetaraan merupakan kondisi dalam masyarakat yang memandang bahwa perbedaan dan keragaman memiliki kedudukan yang sama atau sederajat.
Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda. Prinsip kesetaraan perlu dilaksanakan karena jika tidak, maka akan menimbulkan konflik sosial.